lu pada mau lanjut apa gimana, gue pengen turun nih. Paling nyautin oke turun aja gitu. Tapi ada 2 orang nih yang kekeh buat pengen lanjut ke puncak. Tanggung Bang, ya gue juga sebenarnya pengen ya kan. Akhirnya oke, gini aja, lu 4 orang turun, gua berdua mau lanjut ke puncak. Gue pengen moto-moto doang, gue sayang udah buang-buang duit ya kan. Goblok kata gue. Ya udah, kebetulan kita bawa HT bang 2, jadi nih lu pegang HT. Oke, ntar kalau seandainya gue lama, lu jangan pada panik, paling gue kemana gitu melipir. Dia sempat mesen kayak gitu, nih HT. Oke, kita misah ya. Dia jalan nih bang menuju puncak, kita sambil ngeliat dia. Kagak yakin gue gitu, sambil mikir kayak gitu. 5 menit dia datang lagi bang, lari, tuk. Apa lu balik lagi? Kagak, gue nggak berani dah. Di situ gue semua pada tawa bang. Wah, makanya lu jangan sok keker lo. Alam lu lawan, gue bilang ya kan. Udah turun semua. Akhirnya oke, di situ apa namanya, badai juga udah mendingan bang. Muncul lah nih awan kan, dari situ kelihatan kan, wow view-nya bagus nih. Sempat moto-moto juga bang kita. Moto-moto kan lumayan lah buat ya nyari pemandangan ya kan. Kita moto-moto segala macam, udah nggak usah puncak, ini juga udah cukup nih, lumayan itu. Oke, tapi sesekali ini bocah 2 itu, wah tanggung banget itu. Gimana ya, jam berapa sih bisa ini kita sebenarnya. Jadi bikin otak gua puyeng bang. Sedangkan gue pengen tapi nggak kuat gitu loh bang. Akhirnya dari situ kita tetap udah, kita turun, jangan aja mau lanjut. Tuh. Oke, kita turunnya itu bang nggak bareng-bareng nih bang ceritanya. Jadi kayak pengen masih ada yang di situ atau gimana, gue nggak ngerti. Yang turun pertama itu gua, kedua si Agung, ketiga nggak tahu si Alpi kali ya. Nah sisanya ini dia masih foto-foto di atas bang. Dia ketinggalan nih dari gua. Selang berapa puluh menit itu bang, Oke teman-teman, jadi sorry gue langsung potong tadi ceritanya karena kondisi tenda teman-teman perempuan tadi udah pada ngantuk. Jadi biar mereka istirahat, sekarang gue pindah ke tenda lokasi lah. Gue lanjutin. Mau nggak? Sok lanjutin. akhirnya kita turunnya itu bang, jadi nggak langsung turun satu rombongan. Gue saking nggak sabar ya kan, gue turun duluan. Yang kedua itu si Agung, yang ketiga itu nggak tahu siapa. Turun lah, intinya mencar lah satu-satu gitu. Nah ada sisa nih kayaknya 2 di atas, dia pada moto atau gimana. Kita mencar jarak berapa meter jauh lah. Ciremai itu kan bang, di pos itu ya dia terbuka ya bang. Jadi apa kok ininya trek itu batu-batu, jadi luas lah gitu. Jadi pas gua turun itu, gua ada di sini, si Agung ada di sono, yang satu di sono. Udah mencar-mencar ya. Wah jalurnya mana yang ini? Kagak, ini ada. Ternyata ya ketemu situ-situ juga ternyata bang. Iya. Dari situ wah yang ini wah buset, yang satu lagi bang itu lebih jauh bang. Wah lu ngapain? Sampai gue teriakin dia masih ngomong aja kan gitu. Ternyata itu yang jauh ini si Injun. Jauh, dia nggak denger teriakanku sampai gua, wah tenggorokan gue sakit. Wah setengah lari bang, gue ngedeketin gitu, takutnya makin jauh kehilangan jejak, bahaya lagi ya kan. Akhirnya gue coba ngedeketin, apaan sih, yang lain pada panik, dari sono, dari sini. Jadi pemencar paling jauh jadi Injun, jadi kan lu lihat no Injun ada di sono. Semuanya serentak manggil. Oh, bingung dia nyariin suara, orangnya kagak ada. Ternyata pas tengok kagak, goblok lu ninggalin gue ya kan, lu
lu salah ke sini, ini jalur sama, ya udah intinya yang bener ini. Wah pada PA, gue bilang astagfirullah. Akhirnya dari situ gue nggak ngajak anak-anak buat udah kemari, gue yang nyamperin dia satu-satu. Itu yang ngumpul dulu nih bang, yang penting ngumpul. Ntar kita nyari jalur yang mana, udah ngumpul mah enak dah. Samperin, lu campur mencorok, dapat 1 jadi 2, dapat 1 jadi 3. Nah sisanya Injun paling jauh kan. Pusing lu sampai dia naik turun tebing ya kan, naik turun tebing lagi. Kagak lama itu siapa ya, Injun itu kan paling jauh. Jadi si temen gua ini ada yang di paling depan, bukan Alpi sih, ada paling depan tapi posisinya di bawah. Jadi kita itu lewat di atas dia tapi dia mah nggak tahu gitu bang. Pas kita di bawah. waktu itu dia ada di bawah. Wah lebih parah lagi, naik. Wah salah ya, wah iya sini. Akhir balik lagi tuh jadilah nih satu ya kan. Di sini yang paling parah pas kita jalan lagi tuh agak mencar lagi nih bang. Mencar, memang batas vegetasi masih kebuka ya kan, mencar tapi masih kelihatan. Semakin lama gue ada posisi di paling depan bang. Gue paling depan ya kan, gue jalan dari situ. Gue mikir gue langsung ngambil carrier nih, ditanyakan bapak tere ya kan. Gue lari masih tetap kayak gitu. Tahu-tahu yang datang ke gua itu cuman 4 orang. Jadi sisanya itu, sisanya itu Jun sama temen gue lupa ya intinya. Dia sisanya gua nyampe itu dia ada berapa menit gue nungguin dia, lama bang. Sampai gue panik ya kan. Gue panik, wah ini bocah kemana? Yang lain udah pada ngumpul sama gue, udah nemuin carrier nih. Carrier untung masih aman bang, gue tinggal di situ masih ada aman. Tapi ada sedikit keanehan bang. Jadi kan carrier kita itu kita tumpuk rapi sampai kita ikat tali rapia lah. Intinya kita ikat kenceng lah, kita tutupin semak-semak juga. Emang di sini carrier posisi di sini agak miring kayak jurang gitu. Yang bikin saya aneh itu hilang 1 carrier. Kita kan bawa 5 kalau nggak salah 5. Intinya hilang 1. Kita cari wah kemana nih, nggak mungkin orang ngambil 1, tanggung banget ya kan. Akhirnya pas kita mencar nyariin sambil nungguin si 2 anak ini nih belum turun ya kan. Ada bang, ada posisinya di turunan itu. Ngambilnya juga agak susah, aneh bang. Itu siapa yang mindahin gitu loh bang, Padahal diikat. Diikat rapi, ya serapi mungkin lah. Ya ada di situ. Saya pikir sampai bener-bener mikir binatang apa-apa. Wah, intinya ambil dulu bang. Tapi iketan lepas nggak? Apanya? Iketan lepas nggak? Iketannya, iketan carrier lepas. Jadi kayak bekas di kita kan pakai tali rapia itu, kayak bekas di seset tali rapia gitu. Jadi di posisi intinya udah ada di bawah. Jadi dengan keadaan dia masih utuh, nggak dibuka, nggak apa, cuman pindah doang. Akhirnya kita ambil, emang agak susah juga. Singkat cerita kita nungguin dia agak lama juga, muncul nih 2 orang ini. Kalau nggak salah itu, Toke kayaknya. Iya Toke, si Toke itu sama Jun. Dia kan emang si Toke ini selalu berantem lah bang. Sama Shinjun. Iya kayak bercanda tapi berantem ya? iya, ejek-ejekan, terus omongan juga ya. Kita namanya di gunung tahu segala hal yang macam-macam itu bang, yang aneh-aneh jangan kita ceritain di gunung. Tapi pas udah waktu ya tetap aja ngejeplak. Wah gila lu, ninggalin gua datang nih, tolong lu, anjir gua kesono-sono tapi gua nggak nyesal. Ngapa emang lu? Gua moto di tebing, pamerin foto bang. Dia datang, nih gua moto di sini, lu nyesal, lu kalau mau kesini gua anterin, gua masih tahu gitu. Cuman moto di tebing dong dia senangnya kayak gitu. Wah udah gua kalau nyampe puncak Ciremai juga gua udah keren banget nih moto di sini ya anjir kan. Dia ngomong kayak gitu. Wah gila lu nungguin lu lama, lu nyasar apa gimana? Ya gue sempet nyasar tapi gue dapet tebing ini untungnya gitu, buat moto lumayan gitu. Lu mikirin tebing, padahal ya kita pada panik, ini bocah kemana ya kan. Akhirnya dari situ udah oke, kita turun carrier aman tapi sempat
ada yang aneh nih. Ngapa anehnya? Ini tahu-tahu satu ada di bawah. Ah udah biarin lah, digeser setan kali itu ngomong. Kita bang emang kebiasaan begitu bang. Ya jiwa muda kali ya, asal jepak kalau begitu. Udah ya kita tahu ya, jangan ngomong begini begitu ketika di gunung, tapi udah waktu yang wah goblok lu, tolol, udah kasar lah. Wah ini digeser setan kali ya. Udah wah tolol lo, inget gunung. Udah akhir pada naik kita mutusin buat turun. Dari situ aman-aman aja, tapi ya pada ngegerutu lah dalam hati. Wah nyesel banget ya, Ciremai susah banget, ada apanya ini, pada ngomongin lah saya tanya kenceng kali sampai ngomong wah gila lu, udah yang penting begitu balik dah gitu kan. Mak kita pada nungguin ya kan, udah pada lelucon sampailah di pos yang kita itu ngecamp semalam. Kita ngumpul dulu nih, kita briefing buat kita langsung turun apa bermalam dulu Kan lagi. Waktu itu udah agak malam tadi. Sore, belum malam tapi sore. Kalau seandainya kita turun kayaknya ketemu malam bang. Soalnya itu jam 4-an kayak habis asar lah istilah. Gua ngeliat jam juga setengah 4-an lah ya kan. Jadi kita pengen turun tapi takut kena malam. Soalnya udah lumayan jauh bang tuh. Di pertengahan lah gunung ya kan. Di situ kita ngeliat logistik bang. Cukup nih buat semalam. Ya udah semalam lagi ya. Di sini kan itu kita mikirin udah jadi tenda nih ceritanya bang. Singkat cerita udah jadi tenda. Jadi di situ kita mikir nih, kita itu mobil losbak itu, pick up itu, dia bikin tahu bulat itu ya kan. Ini mobil nyewa. Emang niatnya dulu pakai mobilnya teman gua, tapi emang karena dipakai abangnya atau gimana gua nggak ngerti, akhirnya kita nyewa nih. Ya udah yang ada aja apa mobil pick up, sewaan mobil nambah nih gitu kan. Terus duit sisanya kayak gini, gampang masalah duitnya ntar juga di rumah diomongin lagi pete-pete lagi. Udah yang penting gua kagak mau turun tengah malam begitu. Akhirnya ya udah, tapi pikiran gua ya udah kayak gitu, tidur aja sini gitu sih. Tapi emang pengen buru-buru turun bang sebenarnya. Dari pikiran gua pengen sampai basecamp pulang gitu bang, jangan semalaman lagi gitu. Soalnya gua udah ngerasa kenyang banget semalam aja gitu. Nah itu akhirnya ya udah, kalau emang pada maunya kayak gini, yang penting kena casnya berapa nih mobil, kita bisa gotong royong gampang ya kan. Duit mah bisa lah di rumah gitu kan. Kita bermalam, kita diriin tenda itu tiga tenda rapih lah. Kadang becek juga sih karena bekas hujan juga ya kan. Kita jadi tenda jam 5 itu kita mulai masak-masak nih bang. Kita masak-masak itu, makannya itu kalau langsung dimakan, jadi kita sedia intinya mateng tapi kita tinggal dulu gitu. Jadi kita ngopi-ngopi dulu sampai maghrib. Oke, ini feeling gue maghrib nih, yang sholat biasa kan, yang sholat akhirnya yang sholat tuh cuma berapa orang, 2 apa berapa dah. Kita di situ udah ketemu malam, mukanya udah balik lagi nih, panik lagi kayaknya, mendegangkan. Wah malam nih, ngeri lagi kan. Tapi itu pikiran saya ngeliat gini, ngeliat pohonan bang, ngeliat pohon tuh jangan sampai angin lagi. Pikiran saya jangan sampai angin lagi, ya Allah ya Allah. Akhirnya kita tidur. Singkat cerita itu jam 8:30 kita makan dulu sih, baru tidur. Kita ngopi-ngopi dulu, kita ngobrol-ngobrol. Nah di situ obrolan kita ya mengenai gunung sih, kurang aja lebihnya kayak gitu. Gunungnya itu yang kita daki itu ya begitu. Oh ini Ciremai ngapa ya? Soalnya kan bang kita udah nggak sering sih, intinya beberapa kali naik gunung lah ya. Beberapa kali naik gunung itu selalu sampai puncak. Soalnya sayang lah gitu udah naik gunung kagak sampai puncak. Tapi ini Ciremai ngapa ya? Kayak bingung. Wah besok coba sekali lagi kali ya. Sampai ada yang mikir gitu. Ya mobil gimana? Udah kena cas berapa hari ya kan, udah pada ngobrolin tentang gunungnya dah. Oh penasaran sebenarnya itu kalau gua angin tadi gua udah ini.
Wah, Sampai iya, itu gara-gara angin doang sih bang. Badai itu. Intinya cuaca buruk lah ya kan. Pada ngomongin, gimana nih? Kita lihat logistik ya. Kita keluarin yang ada bang. Indomie ada 2, apa sayur-sayur sop gak penting apa gimana ya kan. Nah di sini beras kita udah habis. Jadi itu makanan kita itu yang terakhir nih bang. Jadi besok itu masih ada sisa-sisa kayak sayur-sayur kita makan tanpa nasi karena emang beras udah habis nih bang. Kita wah beras habis ini gimana ini? Ya udah besok makan sayur-sayuran aja yang ada. Yang penting kita ongseng apa-apa tumis ya kan, ada sayur-sayuran. Dari situ kita memutusin buat ya udah karena logistik udah sekarat ya kan, udah tinggal segitu-gitunya, ya udah turun. Sebenarnya kalau logistik masih ada bang, kita masih penasaran loh bang, masih kita coba lagi tuh walaupun kena cas berapa hari juga intinya udah terlanjur aja di Gunung Ciremai bang. Kalau kita kayak gitu, akhirnya kita ngeliat logistik ya, logistik kalau susah kalau udah logistik ya kita mau makan apa ya kan. Udah kita turun, akhirnya pada Sepakat turun. Iya sepakat tapi dengan Kesel. hati kesel gitu bang, sayang gua kagak lagi dah nyoba gitu kan. Besok mau kita ke yang jauhan dah, kita balas dendam nih gua begitu dah. Rinjani bawa tolol gua Rinjani. Macamnya Ciremai kayak gini loh goblok. Gimana Rinjani gitu ya? Iya udah pada lelucon yang aneh-aneh dia tuh udah. Oke. Mulailah pada tidur ya kan. Jadi ada kejadian unik juga. Jadi kita punya minyak bang, minyak goreng itu minim, udah tinggal segini-gininya. Si anjing yang tadi ngikutin kita itu masih ada sampai kita yang tadi itu ya, sampai pos pengasinan itu ya kan, sampai di situ dia ada, jadi kayak keliling-keliling. Jadi kita mendaki kayak punya anjing gitu, kayak Pas turun baru ketemu lagi. Apa memang ikut pas dia nyasar ketemu? sampai nyasar bang. Jadi kemana kita ikut dia ada. Oke. Iya intinya ada lah. Akhirnya kita di situ sesekali anak-anak pada ngomong anjing mana ada. Wah anjing tolol lu, sampai disambit juga sih bang. Gara-garanya ya gue lupa juga. Jadi pas kita makan di pos nggak tahu pos 3 kayaknya, kita makan tuh bang. Jadi anjing tiba-tiba nyamber buat ngacak-ngacak. Ini juga sini itu aku kesal semua kan. Akhirnya teman-teman gue ada batu lempar lah anjing itu, kena persis di punggungnya kan, dia kena jeder. Mampus lu, gila lu ngapain ikut siapa yang mau ngempanin lo ya kan. Buat diri aja gue tekor ya kayak gitu namanya bocah-bocah kan. Dari situ balik lagi nih yang ke tadi ya kan, kita ngecek anjing, ternyata dia masih ada. Kita memutusin buat tidur, wah ngecek logistik juga, oke segini cukup lah buat besok tanpa ada beras. Jadi nggak makan nasi nih besok pagi, kita makan sayur-sayuran langsung turun. Kita cek, wah minyak cukup udah. Jadi kita bikin tenda itu tatap-tatapan bang, atasnya itu plywood. Jadi kan agak ketutup ya kan, udah rapih, mulai tidur ser. Nah dari situ pada mikir, ini gara-gara anjing kali ya gitu begini ya, begitulah udah pada wah iya nih anjing kasihan juga sih tadi kita sempet ini juga. Coba cek anjingnya masih ada lagi duduk bang sambil menggigil karena kedinginan mungkin ya kan. Dibuka lah playseatnya itu, dilebarin, otomatis anjing masuk udah kita taruh situ biar enggak kedinginan. Karena apa ada salah sama anjing apa gimana pikiran kita. Si Injun ini yang selalu si Injun ini bang, dia itu karena saking sayangnya mungkin sama anjing, kasihan bukan sayang sih, kasihan dia menggigil. Ketika kita pada tidur itu ternyata si Injun itu bangun bang buat masukin anjing ke dalam tenda gua lagi. Gua kan tidur sama dia kan, entah Anjun atau siapa gua lupa sih. Intinya gua ada anjing ada. Gua jadi posisi gini bang, tidur ya kan, itu dada gua diinjak-injak anjing.
anjing itu masuk. Ya kan kalau orang muslim ya kan kenal liur ya najis ya kan. Masuk itu anjing-anjing itu. Wah, kaget tuh. Allahu Akbar, buka tenda. Wah, itu siapa yang masukin anjing? Si bocah bangun, dia gue masukin, si Junior itu bangun. Kasihan dia kedinginan. Wah, goblok bu, keluarin. Wah, kalau langsung gue buka langsung keluar sih mending. Sampai gue dorong-dorong gak mau keluar. Allahu Akbar, ini jungku banget dah. Akhirnya dari situ anak-anak pada bangun juga, ada apaan lu? Ada apa lagi nih? Panik semua bang. Ada apa? Ini bocah masukin anjing. Maksud lu apa? Emang? Ya dia kasihan dia kedinginan. Dia juga makhluk. Oh caranya kayak gini. Lu cukup diem aja di plastik itu udah lebih dari cukup. Hewan juga ya kan, cukup kita kasih makan juga udah. Termasuk kita peduli ya kan. Ini malah bawa anjing ke dalam tenda. Mau injak kan berasa gitu loh bang. Makanya sampai gue bangun itu. Akhirnya dia agak slack nih bang. Si Jun ini agak slack. Nggak nyatu lah, agak minder ya kan. Pas itu kita lanjut tidur ya bang. Minyak yang sisa itu, yang sedikit itu buat persiapan besok itu masak, diambil sama anjing itu, dibawa jauh mungkin sampai di bawah pohon itu tumpah. Bukan cuma tumpah, jadi yang tumpah itu dijilat-jilatin sama anjing. Wah, makin anjing itu, wah goblok tuh anjing. Wah, gara-gara nyalain lah udah main. Kok kita makan mau digoreng pakai apa kalau nggak minyak? Udah, wah emosi. Yang tadi yang gue pengen sampai kayak gini loh bang. Pikiran temen gue ya, kita turun ke base camp buat beli logistik, naik lagi. Sampai pikiran gue di otak gitu sama temen gue, sampai gue bisikin apa ntar kita gini-gini aja. Oke ntar gue pikirin deh. Tapi saking gue keselnya di situ ngeliat anjing jilatin minyak, sisa minyak itu. Wah pulang gua. Tidur mendingan di rumah anjir. Akhirnya ya udah dari situ gara-gara minyak hilang ya kan. Kita ya udah makan, kita ala kadarnya kita punya sarden juga ya kan, udah jadi-jadiin. Nah di sini bang muncul kesenangan buat kita. Yang tadinya beras nggak ada, kita dapat beras bang. Sekepel, walaupun sekepel kan ya bisa jadi nasi ya kan bang. Senangnya bukan main. Dari situ kita Beras dari mana? beras. Ternyata begini, kita kan tahu beras habis. Wah beras habis nih, besok kita makan tanpa ada nasi ya kan, cuma makan lauk doang. Ternyata masih ada di dalam carrier. Wah ini ada, ini siapa ini? Alhamdulillah. Ini tadi ngeceknya kalau bener kalau ini beras lah. Ya beras kita juga mungkin ya kan, ya karena lupa atau gimana. Wah di situ kita seneng. Akhirnya kita wah bercanda lah, biasa netral lagi ya kan. Kita bercanda kita makan. Nah di situ sempat gua ngomong gimana nih, mau turun beli logistik lagi apa? Itu udah pagi nih, kondisi udah pagi. Udah pagi nih ceritanya. Ya udah pagi. Kita makan dulu sambil mikirin bang, antara bingung gitu. Aduh, jauh-jauh ke Cirebon ya kan gitu. Udah lupain dah. Bisa kapan-kapan. Oke, packing, kita turun itu turunnya juga sambil kayak nggak ikhlas ya bang. Yang lain juga udah parah bang. Tuh gimana ini, mobil nunggak juga ya kan. Oh, pikiran duit mah gampang lah di rumah lu, yang penting udah di rumah ya kan. Kalau saya menyesalnya ini bang, apa kagak sampai puncak gitu loh bang. Padahal tinggal dikit lagi gitu. Makanya itu doang. Akhirnya ya udah, namanya fisik ya kan gak kuat. Kita jalan-jalan, alhamdulillah aman bang, nggak ada gangguan sampai di pos 1. Kita di situ pos. Ya kita berharap ketemu pendaki bang, biar kita nanya lah gitu, ini gunung gini gimana sih gitu. Pengen nanya, ngobrol juga ya kan. Akhirnya kita turun sampai di pos itu kita pada tiduran udah kayak orang gila, kayak stres lah gitu. Waduh nggak sempet puncak, pada males gue balik, besok naik ke ini dah yuk, nyambung gitu. Udah pada bingung lah.
Akhirnya dari situ kita tetap jalan sampai di base camp itu sebelum maghrib sih, udah sore lah. Nyampe di base camp kita biasa. Nah si anjingnya ini kan masih tetap ngikutin kita. Kita pantau terus, akhirnya jangan sampai hilang nih anjing. Apa kita nyampe langsung ke mobil, dia anjing tetap ngikut atau gimana gitu. Kita nyampe ngangkutin carrier ke mobil, kita pamitan sama orang base camp juga, kita pamit. Terus pas pamitnya itu si temen gue itu ngeluarin kayak tiket bang, kayak tiket ternyata itu isinya peta. Ikan kenapa kita buka kemarin ya, soalnya orang si Maksi itu, pos si Maksi itu cuman ngasihin aja, enggak itu isinya peta. Ntar jelas lah di situ ya kan, tanpa ngomong dia gimana intinya peta ya kan. Jadi kita tahu dari pos ini ke ini berapa gitu bang, mata air ada di mana aja gitu. Itu nyesel banget, langsung grup wah ini gara-gara ini nih sebenarnya. Kalau kita tahu itu berapa meter ya kan kita bisa ngatur waktu bang ya enggak. Itu bang maksudnya, ini ternyata peta, astagfirullahaladzim. Kalau seandainya dari pagi kita lihat peta kan kita tahu, oh ya ini sekarang kita di pos ini, dari sini ke sini berapa menit ya kan tahu kan. Nah, akhirnya dari situ cuma nyesel, marah-marah, udah ya kapan-kapan naik lagi deh. Sampai sekarang udah naik lagi Bu? Ke Ciremai? Belum pengen sih akhirnya. Belum pengen. Iya. Akhirnya kita jadi pulang. Kamera geser-geser mulu tuh, kita aja geser-geser sih. Kayaknya sih itu apa tempatnya. Tempatnya. Oke. Siap. Jadi ini sebenarnya terornya konyol ya, masih konyol itu. Kekonyolannya sebenarnya ada di lu sama teman-teman lu gitu. Iya, gue akuin bang. Karena ya gue terus terang yang ngedaki itu ya, gue bukan pendaki, tapi gue cuma seneng ngedaki gitu lah bang. Iya kan. Jadi ya teman-teman gue ini ya sebenarnya emang lagi belajar sih sebenarnya, tapi emang karena mulutnya udah biasa kayak gitu kan, ya tetap saling mengingatkan, tapi sekali gitu lagi gitu lah bang. Jadi ya buat pelajaran lah ya. Buat pelajaran. Iya sama-sama lah, gue juga sama kayak gitu. Jadi kalau naik gunung tuh ya bener sih kan, juga suka ada bercandaan, udahlah kalau capek turun lah, gunung nggak akan pindah. Ya bener ya kondisinya. Jadi sebenarnya tanda-tanda alam itu udah banyak lah. Lo ya diikutin anjing, terus badai udah ada penampakan kayak gitu, terus udah turun kenapa pakai naik lagi segala macam. Alasan uang itu ya alasan waktu, sayang waktu udah jauh-jauh udah ngeluarin duit gede-gede gitu kan. Lu nggak pernah sadar kalau misalkan lu pada hilang, lu pada meninggal, lebih banyak lagi duit yang bakal dikeluarin sama keluarga gitu. Itu ya. Jadi mikirnya jangan cuma selangkah, tapi gimana nanti keluarga kita, gimana nanti orang yang ini nyari kita segala macam. Nah, kalau cuma duit lu nggak seberapa lah, duit bertujuh paling dikali 300.000 ya kan? Berapa bang? Iya kan, nggak seberapa dibanding pada gitu orang tua tahu kabar anaknya nggak bisa pulang atau nggak turun dari gunung. Nggak mungkin satu orang dari satu keluarga yang cabut kan. Bisa mungkin 4-5 orang berangkat ke sana gitu kan, ngabisin duitnya mungkin. Kalau bicarain duit, kalau bicara sehat ya itu resiko badai kayak gitu kan nggak bisa nebak lah, nggak bisa nerka. Kadang-kadang kan kita juga kalau misalkan di gunung badai kabut, jalan aja nggak berani gitu. Artinya sampai ada kabut yang benar-benar kita jarak pandang cuma 2 meter, resikonya kalau kita jalan jatuh ke sandung, pala kena batu, pecah. Nah, hal kayak gitu kan menurut mungkin yang berpikiran bahwa gue sayang nih jauh-jauh harus sampai puncak. Iya sayang, padahal nyawa dia jauh lebih mahal gitu. Betul. Ya itulah buat gue, buat lu, buat temen-temen yang nonton, mudah-mudahan ada pelajaran dari ceritanya Anton, bahwa gunung tuh nggak akan pernah kemana-mana gitu. Maksudnya selama masih statusnya masih bisa didaki ya kita masih bisa mendaki lah. Ibaratnya tunggu musim cuaca lebih bagus, nabung lebih cukup, logistik lebih cukup, baru berangkat. Itu sih Ton, mudah-mudahan sama-sama belajar kita lah ya. Iya. Oke, lu ada pesan nggak buat pendaki-pendaki yang kata lu ya seneng naik gunung tapi lah bukan pendaki lah gitu kan? Pasti tujuannya cuma puncak gitu kalau kayak gitu-gitu. Iya, pesan sih cuman ya ketika kita kemana-mana bang,
ucapan paling penting bang sebenarnya. Itu doang sih. Ya, etika, sopan Ucapan ya. santun. Iya. Udah biasa nyablak ya. Iya, makanya itu. Ngelatih mulut yang udah terbiasa emang agak susah juga. Makanya Iya, kita ya betul. nyari pelajaran ya ini Kadang juga. kita suka keceplosan. Iya, betul banget, Bang. Gue rasa sih nggak 1-2 lah yang kayak gitu. Gue pun masih sering keceplosan. Maksudnya bercandaan kelewatan Iya. suka. Apalagi kalau sudah sama teman-teman akrab kayak gitu suka keceplosan gitu. Ya tapi cepet-cepet sadar lah, istighfar. Iya, amin. Iya bang. Ya wes, itu ya teman-teman obrolan kalau gue bilang creepy ya oke sih creepy karena terornya lebih ke nyawa Iya. sih ya. Maksudnya bukan bicara hantu ya. Iya. Bicara Di teror, horornya bicara malah, horor iya. itu bukan cuman hantu, penampakan, setan, montong, kuntilanak, tapi horor banget pada saat kita mempertaruhkan nyawa kita hanya untuk sebuah puncak. Konyol kalau gue bilang mah. Jadi itu suatu horor yang poinnya kita sebetulnya tidak mengerti apa sih tujuan kita naik. Iya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita semakin Iya, tahu amin, apa Bang. sih tujuan kita naik Iya. gunung. Jadi lebih bisa menghargai diri kita sendiri lah dibanding apa yang kita mau. Betul bang. Ya wes teman-teman, terima kasih banyak. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.